Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan pembahasan ilmu fikih ya dari matan Abi Syuja, dari syarah Fathul Qorib ya dan tadhib. Masuk di pembahasan sunanus sholah ya, sunnah-sunnah sholat. Sebelum kita sudah selesai di pembahasan rukun-rukun sholat. Ya, berikutnya masuk ke sunnah-sunnahnya. Ya, di dalam matan Abu Suja ya dikatakan wa sunanuha qabla duhuri fiha syai'ani al-adzan wal iqamah. Dan sunnah-sunnahnya sebelum masuk ke dalamnya ya, ke dalam sholat, yaitu ada dua hal ya, dua perkara. Yang pertama azan dan iqamah. Azan ya dan iqamah jadi dua perkara. Wassalatu sunanuha qabla dul fi masyayan al-adzanu huwa lugatan. Nah, azan itu secara bahasa al-i'lam ya adalah memberitahu. Wa syar'an dan menurut syariat zikrun maksusun lil i'lami adalah zikir yang khusus untuk memberitahukan biduhuli waktu sholatin mafruḍah. Dengan masuknya waktu sholat wajib. Ya, maka azan ini hanya disyariatkan untuk sholat wajib saja ya, tidak untuk sholat sunnah. Ya, dan juga bukan tidak juga disyariatkan misalnya dalam sholat jenazah ya, walaupun dia wajib kifayah. Wa alfazuhu masna ya, dan lafad-lafadnya itu dua ya. Itu dua-dua ya. Lafadnya itu illa takbir awwalahu fa'arbaun. Kecuali takbir. Ya, awalnya itu maka dia adalah 4. Ya, kita kan membaca 4 kali takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Sedangkan yang lainnya 2 kali 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Wa illa tauhid, nah kecuali tauhid ya, kalimat tauhid la ilaha illallah akhirahu akhirnya fawahid. Maka dia 1 kali ya. Karena di akhir itu kan setelah Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah. La ilaha illallahnya 1 kali. Jadi itu redaksi azan ya. Nanti kita akan lihat ya di hadisnya. Tapi tidak disebutkan ya di tadhib. Sebagaimana ya, terdapat ya di dalam hadisnya seperti itu. Wal iqamah dan qomat wa huwa masdaru aqama. Masdar dari aqama ya. Jadi wazan af'ala yuf'ilu if'alan aqama yuqimu iqamatan. Summiya bihi zikrul maksus. Nah, kemudian dinamakan dengan iqamah ini ya secara syariat, yaitu adalah zikir yang khusus li'annahu yuqimu ila sholat. Karena ya sesungguhnya ya dia itu akan mendirikan sholat. Ya, akan mendirikan sholat. Jadi lafad qad qamatis sholat, qad di situ maknanya takrib ya, li takrib. Jadi menunjukkan waktunya telah dekat. Jadi tidak
menunjukkan makna takkid ya ataupun taklil. Ya, karena makna kon kan ada 3 ya, ada takkid atau tahqiq, ada taklil dan takrib. Ya, jadi kata qad yang ada di qomatis shalah itu artinya takrib, artinya menunjukkan telah dekat waktu didirikannya sholat begitu. Bukan telah berdiri sholat karena qoma itu kan fi'il madi. Ya, tapi dimasuki qad ini maknanya untuk takrib. Jadi telah dekat waktu berdirinya sholat, gitu makna dari qomatis shalah itu. Wa innama yushra'u kullun minal azani wal iqamati lil maktubah. Ya hanyalah disyariatkan ya azan dan iqamah itu untuk sholat wajib. Wa amma ghairuha fayunada laha as-sholatu jami'ah. Ya adapun yang lainnya maka eh, bisa dipanggil dengan as-sholatu jami'ah. Ya itu as-sholatu jami'ah itu umum ya, itu bisa untuk memanggil misalnya ngumpulin orang ya di masjid ya, sholatu jamiah. Ya. Nah, kita lihat di At-Tadhib ya. Nah, di sini disebutkan dalil-dalilnya. Nomor 3 ya, ini penjelasan. Lissolatil mafruḍah, untuk sholat-sholat yang wajib. Wadalla ala masyru'iyatihima, dan menunjukkan kepada pensyariatannya marwahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 602 wa Muslim ya nomor 674 an Malik ibnil Huwairis ya, dari Malik bin Huwairis radhiyallahu anhu ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, ini kan Malik bin Huwairis ini ada bersama teman-temannya sebanyak 20 orang ya. Itu kan mondok ya bersama Rasul. Jadi mesantren bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa namanya, bersama berapa orang ya? Selama 20 hari ya, bukan 20 orang. Selama 20 hari mondok bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Oh udah. diajarkan tentang Islam ya. Nah, ini sebenarnya awal mula ya adanya pondok pesantren. Lalu Nabi SAW memberikan pesan ya ketika mereka akan pulang dengan hadis ini ya tentang masalah azan. Ya, Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza hadaratis shalah, apabila telah hadir ya waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka azanlah untuk kalian salah seorang dari kalian. Ini ada perintah ya, fal yu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah menjadi imam bagi kalian orang yang paling besar ya di antara kalian. Ya, nanti di hadis lain ada rinciannya lagi tentang imam itu. Yang paling awal itu kan aqra'ukum ya, yang paling bagus bacaannya. Nanti kalau sama ya ada dari sisi yang lebih paham ya, lebih faqih, lebih dulu ya masuk Islam, baru nanti terakhir ya, terakhir. Jadi usia itu pilihan terakhir ya, alternatif terakhir. Jadi bukan sesuatu yang harus kriteria di awal gitu ya. Wa inda Abi Dawud, dan pada riwayat Abu Dawud nomor 499 min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa taqulu idza aqamta ila shalah Allahu akbar dan seterusnya. Nah, ini hadis yang menyebutkan tentang redaksi azan ini. Wa surrifal amru anil wujubi adil wa syarr apa? Wa syarrafa ya
wa syarrafal amra anil wujubi adilatun ukhra. Ya, dalil-dalil lain ya yang memalingkan perintah itu dari wajib. Jadi perintah ini tidak wajib ya karena dipalingkan ya dengan dalil-dalil lain jadi kepada sunnah hukumnya. Sigatul adzan ya redaksi azannya itu ya sebagaimana tadi dijelaskan juga ya Allahu Akbar 4 kali di awal, yang lainnya 2 kali dan la ilaha illallah 1 kali di akhir. Wa yudhifu fi adzanil fajri dan menambahkan di azan fajar ya azan subuh as-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum ba'da qaulihi alal falah as-saniyah ya setelah perkataannya hayya alal falah yang kedua. Ya, cuman ini bisa diteliti lagi ya. Untuk ucapan as-shalatu khairum minan naum ini kalau dilihat dari sejarah secara makna, sholat lebih baik ya daripada tidur. Ya, ini kalau lebih baik itu kan artinya pilihan gitu. Mau sholat silakan, mau tidur silakan. Cuman sholat lebih baik begitu kan. Ya ini kan kalau diterapkan ke dalam azan subuh itu kan yang namanya sholat subuh itu wajib gitu ya, tidak pilihan begitu ya. Maka kalau kita teliti lagi misalnya dalam riwayat-riwayat ya, itu saya lebih apa namanya memilih bahwa ucapan tambahan sholatu khairum minan naum ini di sholat fajar yang pertama ya, dalam arti ya di azan awal. Ya karena kalau disebut azan fajar itu kan ada dua ya, ada fajar apa kadzib ya, ada fajar sodik. Ya, fajar yang palsu ya. Nah, itu kan di apa namanya? Di waktu sahur ya kalau sedang melaksanakan saum itu fajar kadzib itu kata Rasulullah SAW boleh makan haram sholat gitu ya. Boleh makan artinya makan sahur masih boleh ya, belum datang waktu subuh. Dan haram sholat ya karena memang belum masuk waktu sholat subuh ya, haram sholat subuh. Nah, sedangkan kalau masuk ke apa fajar sodik, ya maka itu sudah haram makan ya dan wajib sholat subuh gitu ya. Nah itu kan ada dua ya muazin itu ada apa namanya Ibnu Umi Maktum, ada Bilal bin Rabah ya. Nah Bilal bin Rabah ini biasanya azan awal ya, lalu kemudian apa namanya azan yang keduanya itu Abdullah Ibnu Umi Maktum gitu. Jadi ketika disebut tambahan, nah itu kan dalam hadisnya itu Bilal ya, Bilal menambahkan. Ya dan banyak ya yang apa namanya ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan azan pada sholat subuh apa tambahannya itu di azan awal bukan di azan subuhnya. Ya misalnya dalam hadis Abi Mahdurah gitu ya. Gitu ya. Tadi kan dikatakan dalam hadisnya Bilal ya, Bilal menambahkan. Nah, Bilal itu sendiri kan biasanya di azan awal. Ya, lalu di hadis yang lain ya Abi Mahdurah juga mengatakan eh, kuntu adzinu fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sholati subhi fa idza qultu hayya 'alal falah qultu as-sholatu khairum minan naum as-sholatu khairum minan al-adzan al-awwal, azan yang pertama. Ya, itu apa namanya?
dalam kitab Fathul Rabbani, kemudian Ibnu Hazm juga mengatakan hadisnya sahih, ya dalam riwayat Nasai juga. Gitu. Jadi menurut penelitian yang saya pahami, jadi tambahan as-sholatu khairum minan naum ini pada azan awal ya, tidak pada azan subuh. Karena dari segi maknanya juga kan sholat lebih baik, ya, namanya lebih baik itu pilihan ya. Artinya itu tepat kalau kita tempatkan pada azan awal, orang lebih baik bangun untuk melaksanakan sholat malam. Sholatu khairum minan naum gitu kan. Nah, sedangkan azan subuh itu bukan lebih baik, dia wajib gitu. Ya, jadi udah baik dari sisi makna yang kita pahami dari perkataan sholatu khairum minan naum, lalu juga dari sisi hadis-hadisnya begitu ya. Nah, maka ini lebih tepat ditempatkan di azan awal ya. Walaupun kita menghargai lah silakan misalnya yang di mazhab Syafi'i yang memilih as-sholatu khairum minan naum itu di adzan subuh gitu ya, tetapi ini ada perbedaan pendapat ya, dan saya lebih menguatkan gitu ya berdasarkan dalil hadis dan juga berdasarkan pemahamannya. Maka ini lebih lebih tepat di azan awal bukan di azan subuhnya. Begitu. Wasiqatul iqamah dan redaksi qomat ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan di dalam hadisnya itu qomat itu ifrad ya, menyendirikan ya, menyendirikan ataupun menjadikan satu ya, menjadikan satu lafaz azan itu ya. Jadi lafaz azan yang genap itu jadi diganjilkan ya, begitu. Nah, sehingga di redaksi qomat itu yang tadinya dua itu menjadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah misalnya. Ya, asalnya dua jadi satu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga. Kecuali iqamah. Kecuali lafaz qomatnya itu sendiri dua kali ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Begitu. Nah, di sini ada bisa timbul perbedaan dalam lafaz takbirnya itu. Ya, karena kan Allahu Akbarnya itu kan di azannya 4 kali kan. Secara hitungan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan ada 4 kali ketika dikatakan dalam hadis menyendirikan ataupun mengganjilkan ya, apakah kemudian yang 4 jadi 2 ataukah dipahami jadi 1? Itu kan Allahu Akbar 4 kali. Nah, kalau sekarang ifrad diartikan menjadikan satu, ya kalau dipahami dengan menjadikan satu berarti satu kali Allahu Akbar. Nah, ini yang menjadi alasan yang mengamalkan ini ya, yang mengamalkan dalam qomat itu takbirnya sekali Allahu Akbar. Gitu, cuma sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, karena redaksi yang lainnya juga sekali. Asyhadu an la ilaha illallah satu kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah satu kali. Gitu ya. Ya, nah, memang mayoritas ulama me, me, memahami bahwa mengifradkan bacaan azan itu kalau dalam takbirnya yang 4 jadi 2 gitu. Yang 4 jadi 2. Walaupun makna dua itu kan bukan ganjil gitu ya. Dua itu kan genap. Jadi kalau misalnya dipahami maknanya jadi ganjil jadi satu, ya harusnya kan Allahu Akbar sekali. Begitu ya. Jadi saya kira
muncul perbedaan pendapat itu ada bisa muhtamal ya. Itu bisa berkemungkinan karena tidak qat'i ya, ini ijtihadiyah. Begitu. Maka dalam prakteknya ya misalnya ada yang Allahu Akbarnya 2 kali atau sekali, silakan karena memang bisa dipahami dari hadisnya seperti itu. Iya, gitu. Jadi sekali lagi dalam metode pembelajaran saya yang saya ajarkan di fikih ini, jadi tidak murni gitu harus mengikuti satu mazhab, tidak. Jadi mazhab ini adalah hasil ijtihad. Ya kita pahami misalnya dalam mazhab Syafi'i seperti apa. Ya nanti juga misalnya kita pelajari juga dari mazhab lain seperti apa supaya tahu dalilnya seperti apa, lalu kemudian kita bandingkan ya, muqaranah. Ya, lalu kita bisa memilih mana yang kita anggap lebih kuat. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada keharusan harus mengikuti secara full ya dalam satu mazhab karena itu juga hasil ijtihad yang masih menerima untuk diteliti kembali ya, khususnya dari sisi penerapan kaidah-kaidah usulnya dari ilmu-ilmu hadisnya. Faqad sabata dzalika bila hadis sahih, hal itu telah ditetapkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Wa yusanu liman sami'al adzan, dan disunahkan bagi orang yang mendengar azan an yaqul misla ma yaqul muadzin, mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, fa idzan tahal adzan shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai azan maka bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'alahu bima warad, dan berdoa ya baginya dengan apa yang ada ya di dalam hadisnya, yaitu rawal Muslim nomor 384 wa ghairuhu an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin faqulu misla ma yaqul, maka katakanlah seperti apa yang dikatakan ya, dalam riwayat lain kecuali kecuali hayya 'ala sholahil falah ya, maka mengatakan la haula wala quwata illa billah. Jadi ketika muazin Allahu Akbar, ya kita ikuti seperti yang dikatakan muazin Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian bersolawatlah kepadaku fa inna man shalla alayya sholatan, sungguhnya siapa yang bersolawat ya kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat padanya ya 10 kali. Ya, sholawat itu kan kalau dari Allah maknanya rahmat. Kalau dari manusia, dari malaikat maknanya istighfar. Kalau dari manusia maknanya itu doa ya. Summa syarallahu alilal wasilata, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, fa inna manzilatun fil jannah. Karena dia adalah satu kedudukan di surga ya, latan bagi illa li abdi min ibadillah, tidak layak kecuali bagi hamba ya di antara hamba Allah. Wa arju an akuna anahu, aku berharap bahwa akulah yang mendapat kedudukan itu. Faman sa'alallaha liyal wasilah halat alaihi syafa'ah. Siapa yang memohon kepada Allah untuk wasilah, maka dia akan atau berhak mendapatkan syafaat, istahaqqaha, dia berhak mendapatkannya, wajibat lahu ya, dan wajib baginya. Yaitu bagaimana doanya? Rawal Bukhari ya 589, wa ghairu an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, siapa yang berkata ketika mendengar panggilan ya azan. Nah, ini doanya. Ya, doa setelah azan ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ya Allah ya Rabb panggilan yang sempurna ini, wa sholatil qa'imah, ya salat yang akan didirikan, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad ya
kepada Nabi wasilah. Nah ini wasilah ini yang tadi kita disuruh ya untuk meminta kepada Allah, yaitu satu kedudukan di surga, wal fadilah ya, dan keutamaan, wa ba'tsu maqama mahmuda allazi wa'anta, ya, dan kirimkan untuknya kedudukan yang terpuji yang kau janjikan untuknya. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi redaksi doanya cukup sampai situ saja. Gitu ya. Tidak perlu ditambahkan dengan tambahan yang lain, misalnya innaka latuliful mi'ad. Ya, jadi dalam berdoa, doa itu kan lafaznya ta'abudi ya. Jadi kita lebih baik membaca sesuai apa yang ada di dalam hadis ya, dalam doa-doa yang maksur ya, karena Rasul lebih lebih paham, lebih tahu mana yang lebih baik, redaksi yang lebih baik. Karena doa itu kan ibadah, ta'abudi ya, walaupun untuk doa-doa yang lain kan orang bisa ya, terserah dia memperdoa apa. Yang penting isinya benar, isinya baik, silahkan kan begitu. Cuman ya kalau ada doa-doa yang maksur yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya maka kita ikuti sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Karena redaksi doa itu ta'abudi. Jadi redaksi doa itu ta'abudi ya, yang dari yang maksur itu. Ya, nah inilah juga kita bisa meneliti kembali ternyata apa yang ada dalam fikih-fikih madhab itu kan tidak qat'i, itu hasil ijtihad ya. Bisa kita teliti lagi dari hadis-hadisnya, dalam ucapan doa-doanya, mana yang lebih kuat ya dari sisi redaksi yang terdapat di dalam hadis. Itu bisa untuk kita teliti, kita memilih yang terbaik dalam pelaksanaan ibadah ini. Begitu ya. Bukti bahwa redaksi doa itu ta'abudi misalnya ada dalam hadis sebelum tidur itu. Di akhirnya itu kan ada wa binabi kalladzi arsalta. Ada yang sahabat yang mengucapkan wa bi rasulika, diganti rasul, Nabi ini menjadi rasul. Kata Rasul nabi dengan kata nabi gitu, bukan dengan kata rasul. Wa bi nabi kalladzi arsalta. Bukan wa bi rasul, walaupun kan antara rasul dan nabi kan sama. Ya, tapi redaksinya ditentukan oleh nabi. Ya, gitu. Jadi untuk doa-doa masyhur kita harus lebih teliti dalam menggunakan ya, supaya kita betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Begitu ya, ada tempatnya masing-masing ya dalam doa-doa itu. Misalnya doa masuk WC dengan doa masuk masjid kan beda ya. Begitu, walaupun isinya kan isinya bagus gitu. Misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Berdoa berlindung dari setan, kan di masjid juga bisa, setan bisa masuk, bisa menggoda gitu. Tapi kita ketika masuk masjid tidak berdoa dengan doa itu. Tapi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika misalnya. Dan begitu. Jadi ada redaksi-redaksi khusus ya dalam doa itu. Kita ikuti saja sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, dan hadis-hadisnya juga harus kita betul-betul dipilih mana yang sahih gitu ya. Karena kita ingin ibadah kita lebih berkualitas. Kualitasnya ditentukan dengan ilmu juga. Dakwah yang sempurna itu dakwah itu tauhid ya, allati la yanaluha taghyir wala tabdil, yang tidak ada perubahan ya terhadapnya. Al-fadilah itu martabat zaidah ala sairil khalaik. Kedudukan yang lebih ya dari seluruh makhluk, maqama ma'buda yuhmalul qaimu fihi. Ya, yang tempat yang dimana dia berdiri di situ yang dipuji. Alladzi wa'ada, yang kau janjikan, yaitu sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 79, asa'an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Atusannu sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil muadzin aidan. Wa yaqulu bi shautin afad minal adzan wa munfasil anhu.
hatta la yatawaham annaha min alfadzil adzan. Ya terusan salat ala Nabi, salawat kepada Nabi SAW. Apa? Dan mengucapkannya dengan suara yang lirih ya dari azan. Maksudnya muazin juga sama ya membaca doa itu, cuman jangan dikeraskan apalagi di speaker gitu ya, supaya orang apa kedengaran orang ya, supaya tidak menganggap bahwa itu menjadi bagian dari lafaz azan. Nah, ini kan lafaz-lafaz azan ini tabudi ya, jadi redaksinya seperti itu dari Nabi, tidak perlu ditambah-tambah. Ya, jadi ketika mau azan, azan aja langsung gitu. Allahu Akbar. Kadang-kadang kan ada sebagian orang ketika mau azan itu ada bacaan-bacaan lagi gitu ya. Tuh, bahkan dimasukin ke speaker gitu. Misalnya ta'awudz ya, auzubillah, misalnya bismillah dan sebagainya. Itu kan mulai saja dengan lafaz azan yang Allahu Akbar langsung gitu ya, tidak perlu tambah-tambah lagi zikir-zikir yang lain. Ya, jadi nanti menganggap bahwa itu jadi sepaket dengan azan, padahal tidak ada. Ya, tidak ada dari Nabi. Wa yustasna min muwafaqati samiril muadzin. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah dijawab la haula wala quwata illa billah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari nomor 588. Ya, Muslim 385 dan yang lainnya. Nah, untuk suatu hari ini tidak ada mana hadis mengatakan shadaqta wa bararta ya ini saya kira tidak ada ya dalilnya. Kemudian juga Yusanu ketika mendengar apa qamati shalah aqamahu adama ini juga ada hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Jadi tidak mengatakan aqamahullah wa adama. Ya, hadisnya lemah. Ya, begitu. Alhamdulillah sudah masuk jam 6. Saya harus mengakhiri karena harus berangkat ya mengajar jam 6 ini. Demikian, kalau ada yang ditanyakan bisa di grup saja ya, didiskusikan. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iya,